Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan tema 7-nya. Kita sampai kepada subtema yang ketiga, perkembangan teknologi komunikasi. Ya, kita selesai ke teknologi sandang ya, pakaian. Kita sekarang ke teknologi komunikasi. Teknologi itu bisa berarti peralatan atau perangkat. Komunikasi itu saling bertukar informasi ya. Jadi kalau teknologi komunikasi itu bisa diartikan peralatan atau perangkat untuk bisa saling bertukar informasi antara satu orang dengan orang lain gitu ya. Sekarang perhatikan di sini. Manusia adalah makhluk sosial, artinya setiap orang memerlukan orang lain. Di garis bawahi ya, kita ini manusia itu makhluk sosial, kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain ya. Kita pasti suatu saat membutuhkan orang lain, itu artinya bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Ini contohnya, manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita inginkan. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Jadi dengan komunikasi, kita itu bisa menyampaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, bisa kita sampaikan. Ini manfaat komunikasi. Dahulu ruang komunikasi manusia itu terbatas. Bersyukurlah teknologi komunikasi makin berkembang sekarang ini. Pembelajaran yang satu, kita belum berdoa tadi ya. Anak-anak berdoa ya. Maaf Bu Guru lupa tadi, kita berdoa kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo membaca sekarang pelajaran yang pertama. Sore hari, Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras rumah, Pak Pos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Ada Pak Pos, ada majalah, ada surat. Seminggu yang lalu, Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibu. Ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya. Saat ini kita bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko yang menjualnya ya. Sekarang kita kalau mau beli apa-apa kan semuanya serba online ya. Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama. Salah satu wacananya tentang sejarah komunikasi. Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi. Perhatikan, ini adalah teks tentang sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara menyampaikan gagasan antar manusia. Di garis bawahi. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka atau pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk penyampaian informasi secara tidak langsung juga diperlukan sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Kalau secara lisan itu secara langsung ya, dari mulut ke mulut ya. Kita menyampaikan secara langsung itu disebut dengan secara lisan ya. Ada bermacam-macam penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Kalau sudah asapnya di udara itu kelihatan asap, berarti ada pesan seperti itu. Di Indonesia dikenal dengan kentongan. Kentongan itu kalau kita lihat sering itu orang-orang yang bapak-bapak yang ronda malam itu kan ada bambu yang dipukul ya, yang bunyinya keras itu namanya kentongan. Kentongan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentongan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Kentongan itu cara bunyinya sama seperti gong ya, sama-sama dipukulnya, cuma bunyinya beda dan bahannya yang beda. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin dicetak,
mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat hubungkan ke belahan dunia manapun. Jadi paragraf pertama ini tentang penyampaian komunikasi atau gagasan yang awalnya hanya secara lisan saja. Ya, kemudian di paragraf kedua isinya adalah bahwa ada beberapa macam cara penyampaian pesan zaman dahulu, yaitu kalau suku Indian menggunakan asap, kalau Indonesia biasanya menggunakan kentongan atau gong. Paragraf yang ketiga, sekarang penyampaian pesan tidak hanya secara lisan tapi sudah bisa secara tulis melalui surat, mengirim di kantor pos, mengirim surat ya. Terus kemudian pada saat mesin cetak telah diciptakan itu ada koran, ada media komunikasi yang lain, ada radio, ada televisi. Jadi tidak hanya dengan kertas saja. Sekarang pada saat sekarang ini sudah ada jaringan internet ya. Kita bisa terhubung dengan seluruh dunia ya melalui jejaring sosial. Bisa Facebook, Instagram, WA ya, seperti itu. Ini adalah sejarah komunikasi dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Sekarang perhatikan. Apakah kamu masih ingat tentang kalimat pokok dari setiap paragraf? Kalau kalimat pokok dari setiap paragraf adalah kita melihat satu paragraf saja. Kalimat pokoknya, kalimat intinya berada di awal kalimat sampai dengan tanda titik. Ini adalah kalimat pokok dari paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama adalah komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Ini adalah kalimat utama pada paragraf 1. Sekarang kita lihat paragraf 2. Kalimat utamanya adalah ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Ini adalah kalimat utama paragraf kedua. Sekarang paragraf ketiga, kalimat utamanya adalah salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Ini adalah kalimat utama pada paragraf 3. Bu Guru, ada kalimat pokok, ada kalimat utama. Apa bedanya? Sama ya. Ada kalimat pokok, ada kalimat utama, ada kalimat inti ya. Gagasan pokok, gagasan utama, gagasan inti itu semua sama ya Nak ya. Sekarang yang terakhir paragraf 4 saat ini ada jaringan internet. Ini adalah kalimat utama pada paragraf yang keempat. Ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf. Ide pokok adalah gagasan utama dari bacaan. Kumpulan dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 ini adalah kumpulan dari ini disebut dengan ide pokok atau gagasan utama dari bacaan. Kalau paragraf hanya ini saja, kalau bacaan adalah 4 paragraf, ini adalah satu bacaan. Jadi kalau mencari kalimat utama tiap paragraf hanya membaca satu paragraf saja. Kalau mencari ide pokok bacaan berarti harus membaca seluruh paragraf, itu bedanya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang ayo menulis, tuliskan kembali kata yang digarisbawahi. Di sini ada 10 kata yang digarisbawahi. Nanti Bu Guru kasih tulisannya, anak-anak hanya menyalin di buku tugas saja. Ya, disalin untuk belajar, nanti Bu Guru sampaikan. Ini tugas satunya menyalin yang nanti Bu Guru share ya. Sekarang ayo mengamati.
Siti mendapat kiriman kartu ucapan terima kasih dari toko majalah yang pernah Siti pesan. Kartu tersebut cantik sekali. Kartu itu disebut kartu pos. Ini contohnya. Kartu tersebut unsur garis, bidang, dan warna pada kartu pos menarik untuk dilihat. Unsur ada garis, ada bidang, ada warna. Ini adalah ketiga ini adalah unsur-unsur gambar apa? Masih ingat? Gambar dekoratif. Jadi unsur-unsur gambar dekoratif itu ada garis, ada bidang, dan ada warna seperti pada gambar kartu pos di bawah ini. Garisnya jelas, warnanya juga serasi, bagus, bidangnya juga jelas ya. Ada ininya juga. Hai Siti, terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Di sini ditulis kepada siapa kita menulis ini, mengirim ini kepada siapa. Di sini ada perangko namanya ya. Ini kepadanya, untuk siapa surat ini kita kirim. Yang ini adalah tulisan kita. Bisa ucapan yang lain, misalnya hai Lani, selamat ulang tahun, semoga sehat selalu, boleh. Hai Udin, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, boleh. Anak-anak boleh menulis ucapan apapun di kartu pos ini ya. Itu penjelasan singkatnya. Sekarang tugas 2 anak-anak adalah berkreasi membuat kartu pos ya. Berkreasi membuat kartu pos. Nanti Bu Guru tentukan ukuran kertasnya supaya sama ya. Buatlah hiasan sama seperti Siti dan teman-temannya. Anak-anak boleh berkreasi hiasannya, yang jelas unsur dekoratifnya harus tetap digunakan ya. Membuatnya di mana Bu Guru? Boleh di kertas tebal, karton, atau buffalo boleh ya. Di kertas buffalo juga boleh. Cari yang warnanya bagus dengan kombinasi warna, garis, dan bidang. Di sini ditulis kepada siapa kita mengirim ini. Di sini berisi ucapan yang ingin kita sampaikan. Sekarang ayo mengamati. Siti, Dayu, dan Lani telah selesai menghias sekeliling kartu pos dengan hiasan. Amati gambar kartu pos berikut ini. Kartu pos mempunyai 4 tepi. 1, 2, 3, 4. Jumlah panjang keempat tepinya itu disebut keliling kartu pos. Jadi jumlah panjang keliling ini, tepi ini disebut dengan keliling. Persegi panjang mempunyai 4 sisi. Jumlah panjang keempat sisinya disebut keliling persegi panjang. Setiap bangun datar memiliki keliling. Kita dapat menemukan keliling dari setiap bangun datar dengan mudah. Caranya bagaimana? Menghitung setiap sisinya. Kalau sisinya 4, kita hitung 4. Nah, perhatikan, ayo berlatih. Amati berbagai bangun datar berikut. Nah, sekarang anak-anak disuruh memberi garis tebal, menebalkan ya. Yang disebut dengan keliling itu yang mana? Contohnya ini. Tepi kita tebali, seret. Anak-anak boleh menggunakan warna ya. Nah, ini adalah keliling. Ini adalah keliling. Anak-anak hanya menebali garis tepinya saja ya. Anak-anak tebali di rumah, tidak perlu dikirimkan Bu Guru untuk belajar supaya anak paham mana toh yang disebut dengan keliling bangun datar itu. Sekian Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.